Mari kita lanjutkan pemahaman tentang Al-Quran. Masih pada surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Kita lanjutkan mulai ayat 78. Surat Al-Mu'minun mulai ayat 78. Surat Al-Mu'minun mulai ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansalakumus sam'a wal absara wal af'idah. Wa huwa alladzi ansalakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Wa huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsarun. Wa huwa alladzi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsarun. Wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Wa huwa alladzi yuhyi wa yumiit. Wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Qalu wa idza mitna wa kunna turaba. Qalu aidza mitna wa kunna turaba. Wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. Wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una. Hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Kita pahami dulu mulai ayat 78. Huwa kembalinya kepada Allah. Dan Allah yang
menciptakan untuk kamu sampai pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah. Afidah itu bentuk jamak. Kita lanjutkan. Jadi wal afidah. Afidah itu jamak dari fu'ad. Kalau fu'ad itu satu, afidah jamak. Jadi yang Allah ciptakan bukan hanya benda, tetapi juga fungsi dari benda itu, yaitu segala macam kecerdasan. Yang kecerdasan itu berpangkal dari kecerdasan hati. Jadi kecerdasan manusia ini yang Allah ciptakan pada kita, itu ada namanya kecerdasan yang diperoleh melalui indera, panca indera. Ya, ada penglihatan, pendengaran, ada rasa, seterusnya. Jadi yang kebenaran diperoleh melalui indera luar ini masih kalah dengan kebenaran rasio atau akal. Akal itu jauh lebih hebat, jauh lebih dasar. Cuma kebenaran akal ini seringkali liar sampai kemana-mana. Maka itu perlu diluruskan, namanya kecerdasan hati, kecerdasan qalbun, kecerdasan yang bisa membenarkan kesalahan-kesalahan yang disebabkan dari kesalahan indera luar dan pikiran. Jadi misalnya ada, kita melihat kejadian apa gitu. Misalnya kalau musim-musim perdagangan itu indera luar melihat, oh ini ketika hasil panen padi itu sebagian besar karena kemarau panjang, itu hasilnya tidak bagus, banyak yang kekeringan. Terus akalnya mempengaruhi apa? Supaya nanti untungnya banyak, padi-padi yang paling sedikit tadi itu dimonopoli, dikumpulkan, dimasukkan ke gudang, supaya bingung semua, nggak dapat padi, nggak dapat beras. Lalu harganya naik. Ketika harganya naik, nanti dijual dikit-dikit gitu. Dan itu kebenaran indera, kebenaran akal. Itu biasanya diluruskan oleh hati. Hati mengingatkan cara semacam itu nggak betul. Itu menyebabkan orang sengsara. Itu nggak dituntunkan oleh Allah. Itu tidak boleh. Yang namanya monopoli. Jadi Allah menentukan manusia itu seluruhnya itu untuk kemakmuran seluruh manusia. Nah itu akidah itu yang bisa meluruskan itu. Jadi luar biasa ini apa itu Allah menciptakan akidah. Ya ada rasa, ada tiba, ada kemampuan untuk membetulkan kesalahan. Ya ada selalu mengingatkan, ada menunjukkan yang benar yang ini, yang terus begitu. Makanya kalau kita itu seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang beruntun supaya tepat di mana, itu jangan hanya selalu mengikuti kebenaran indera dan hanya sekedar mengikuti kebenaran akal, tapi ikutilah kebenaran hati atau qalbu.
Maka Rasulullah itu memberi nasihat. Rasulullah bersabda, istighfar, mintalah saran, mintalah fatwa, mintalah keputusan kepada hatimu. Selama hati ini masih jernih, masih normal, itu selalu nuntun kepada kebenaran. Itu hebatnya Allah menciptakan akidah. Nah, Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati itu semata-mata satu tujuan, untuk disyukuri. Tapi kenyataannya qalilan ma tashkurun. Tapi mengapa hanya sedikit yang bersyukur? Maksudnya apa? Mensyukuri penglihatan, mensyukuri pendengaran, mensyukuri akidah hati. Mensyukuri itu artinya menggunakan sesuai yang dituntutkan oleh Allah. Ini kaitannya kalau di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 78. Ini sedikit kami kaitkan dengan yang lain karena Allah menjelaskan Quran satu ayat berbeda dengan ayat yang lain. Walaupun kami berusaha tidak terlalu panjang, jadi setelah langsung kami berusaha untuk mengaitkan. Dan di surat An-Nahl 17, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi di dalam Islam kaitannya dengan pendidikan, misalnya pendidikan anak, itu sudah dimulai sejak calon bapak, calon ibu itu mencari pasangan yang baik. Itu sudah dimulai pendidikan. Jadi bukan menurut konsep-konsep dari pikiran manusia, tapi menurut Allah. Jadi kenapa misalnya mencari calon istri atau suami yang pertama-tama karena imannya, karena Islamnya. Nah, pemilihan itu sebetulnya Anda berdasarkan supaya anak keturunan nanti itu menjadi anak yang soleh-solihah. Maka dalam Islam pendidikan anak sudah dimulai sejak memilih calon suami atau calon istri. Itu hebatnya apa itu si tuntunan Allah ini. Cuma orang seringkali itu terpengaruh oleh kebiar indera luar, oleh mata, oleh pendengaran, oleh pikiran. Kadang-kadang pertimbangan Al-Quran, pertimbangan iman, pertimbangan Islam, takwa itu dikalahkan. Padahal seharusnya menurut Allah ini yang jadi pertimbangan. Maka ketika lahir, Allah melahirkan kita semua dari rahim seorang ibu, dan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi Allah membekali dengan pertama sudah ada kekafiran perjanjian dengan Allah. Ya, yang di surat Al-An'am 172. Kemudian Allah berkata pendengaran, penglihatan dan akidah. Itu satu tujuan. La'alakum tashkurun. Tapi ini anehnya qalilan ma tashkurun. Jadi kenyataannya amat sedikit orang yang menggunakannya secara betul. Maka sering kami sampaikan di banyak tempat, bisa jadi kita itu beriman, itu pengakuan kita, tapi realitasnya itu masih kafir. Kebalikan dari syukur itu kan kufur, mengingkari. Jadi pengakuannya mukmin, muslim,
tetapi realitasnya masih engkau. Beliau mau menggunakan seluruh kecerdasan sesuai yang dituntutkan Allah dan Rasul. Padahal tujuannya tadi supaya di manusia bisa mensyukur. Makanya kan kalau kolam insana banyak lamu matu asbisu di nafsu bananu akrobo ilahi mukabil mahi. Itu yang memperkuat iman keinginan kebebasannya wa maqolatu jinna wal insa ila liyabudu. Satu tujuan untuk mendapatkan diri pada Allah. Maka seluruh kecerdasan kepada manusia, apa kecerdasan indera, kecerdasan pikiran, kecerdasan akidah, itu satu tujuan untuk mendapatkan diri pada Allah. Maka seluruh nabi, seluruh rasul itu memiliki misi yang sama, menghambakan diri semata-mata pada Allah dan mengesahkan Allah. Wa huwallazi dzara'akum fil ardi, dan Allah yang menciptakan dan menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi ini. Dzara'akum, menciptakan dan berkembang biak di muka bumi. Tapi sadar bahwa ba'ilahi tuhsyarun, dan semuanya nanti kembalinya hanya kepada Allah. Akan dikembalikan semuanya pada Allah, akan dihimpun kembali. Biasanya kalau orang kembali itu kan perlu persiapan kan, baru bepergian, kemudian kembali mudik ke kampung halaman, maka persiapan. Kadang-kadang teman-teman saudara yang dari Jogja, Gunung Kidul, Wonosari itu bekerja di Jakarta, bekerja di Bandung, menjelang Idul Fitri, kadang-kadang 2-3 bulan sebelumnya sudah persiapan untuk mudik. Dan ini mudiknya kembalinya pada Allah dan kepada Allah selama-lamanya. Maka bekalnya yang itu tuntunan Allah. Wa balladzi yuhyi wa yumiit, dan Dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Bala tubtilahul laili wan nahar, dan Allah yang mengatur perputaran pergantian malam dan siang. Afala ta'qilun, maka mengapa kok kamu tidak memahaminya? Mengapa kamu kok tidak memikirkannya, menyadarinya? Itu gimana kira-kira kalau hidup ini siang terus atau malam terus? Seharusnya waktunya tidur malam, tapi masih siang terus biasa tidur. Itu apa ya, sistem yang ada pada tubuh itu kalau kurang istirahat terganggu. Nah makanya itu nikmat yang luar biasa, adanya pergantian malam dan siang. Tapi anehnya kenapa kok tidak disadari, kenapa kok tidak dipahami oleh manusia? Seringkali manusia enggak, sejak dulu ya begitu. Ya memang selama dunia ada juga begitu. Seakan-akan terjadi dengan sendirinya gitu. Bal qalu mithla ma qala awwalu. Nah, sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu menganggap firman Allah, menganggap
wahyu yang diterima oleh Nabi, wahyu dari Allah melalui para malaikat, itu dianggap sama dengan cerita-cerita yang semula diucapkan oleh nenek moyang dari dahulu kala. Jadi dianggap seperti hanya cerita-cerita. Qalu aidza mitna ma kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Bahkan orang-orang yang kafir tadi, orang yang musyrik tadi malah mengatakan, apa iya sih nanti kalau sudah mati, sudah menjadi tanah, tulang-tulangnya semua sudah hancur, aina lamab'utsun, apakah sudah mau diciptakan lagi jadi yang baru gitu? Itu nggak percaya, nggak yakin. Nah, mereka katakan, oh iya, sudah mati, sudah jadi tanah semua, ya tulang-tulangnya, balung-balungnya sudah jadi tanah gitu, masa diciptakan jadi baru lagi gitu loh. Mereka nggak percaya. Sebenarnya nggak percaya dengan itu, nggak percaya pada wahyu yang diterima oleh Nabi, nggak yakin gitu loh. Nah kemudian karena mereka nggak yakin, nggak mau mempersiapkan diri, terus lakot mu'idana nahnu wa abaduna hada min qabl. Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman seperti itu sejak dulu. In hada ila asatirul awwalin. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng dari dahulu kala. Jadi apa ya, mendengarkan firman Allah itu dianggap sama dengan mendengarkan dongeng-dongeng. Ini yang menjadikan orang itu sengsara dunia, sengsara akhirat. Jadi diawali dari tidak yakin, tidak iman, tidak percaya kepada kebenaran wahyu, kebenaran Al-Quran, menganggap isi Al-Quran itu hanya seperti dongeng-dongeng dari nenek moyangnya, dongeng-dongeng dari sejak dulu. Padahal ini keseluruhan adalah wahyu dari Allah yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, babi yang fungsinya sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Maka manusia diwajibkan, difardukan, diharuskan untuk hidupnya itu selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Tapi hanya sedikit yang mau beriman. Ya kebanyakan memilih ingkar, tidak mau mengimani dan tidak mau menyiapkan diri. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul limanil ardu wa man fiha. Qul limanil ardu wa man fiha. In kuntum ta'lamun. In kuntum
innahum lakadzibun. Man taballahu min walad Mattaqallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladzaba kullu ilahin bima khalaq Idzal ladzaba kullu ilahin bima khalaq wala ba'du wala ba'd wala ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun Subhanallahi amma yasifun alimil ghaibi wasyahadah Alimil ghaibi wasyahadah fata'ala amma yushrikun amma yusrikun. ya kita baca dulu kul katakan limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada pada bumi ini jika kamu mengetahui saya kuluna tentu mereka akan menjawab lillah semuanya milik Allah kul afala tadakkarun maka katakan apakah kamu tidak ingat ya. Apa betul kan ingat apa-apa tidak ingat kul marrabus samawatis sab'i wa rabbul arsyil azim katakan ya siapa yang memiliki langit yang 7 dan siapa pula yang memiliki arsy yang mulia arsy yang besar saya kuluna lillah tentu mereka akan menjawab adalah kepunyaan Allah kul afala tattaqun katakan maka mengapa kamu tidak bertakwa kul man biyadihi malakutu kulli syai katakan siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedangkan dialah Allah yang melindungi jadi kenapa ada yang dapat tetapi tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah in kuntum ta'lamun jika kamu mengetahui. Nah, jadi isinya ini dialog-dialog antara Rasulullah dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang muslim. Ini masih periode Mekah, karena surat Mu'minun adalah surat Makkiyah. Maka isinya betul-betul terus-menerus masalah keimanan. Terus saya dulu lillah, tentu mereka menjawab ya lillah, semuanya kepunyaan Allah. Kul fa'anna tusharu, katakanlah kalau demikian mengapa dari jalan manakah
Jadi itu urutannya itu. Yang tadi yang paling atas ayat 8 itu, apalah tanda kamu, kenapa kamu tidak ingat? Yang ayat 87, apalah aku, kenapa kamu tidak bertakwa? Terus yang ayat 88, in kuntum ta'lamun, jika kamu semua mengetahui. Terus yang ayat 89, fa'an tuhsanu, itu nawarnya gimana? Melalui jalan mana kok kamu bisa tertipu? Jadi semula diingatkan kenapa tidak ingat, kenapa tidak takwa, kenapa tidak mengetahui. Kemudian lagi, kenapa kok kamu tertipu? Padahal sudah jelas semuanya ini milik Allah, tapi kok tetap tertipu. Lihat, tertipu itulah menuruti bujukan setan, menuruti hawa nafsu. Makanya fa'anna tusharu, sebetulnya itu dari jalan mana kok bisa tertipu? Baru semuanya sudah ditanya satu persatu, semuanya adalah milik Allah, tapi kok bisa tertipu gitu loh. Bagaimana mungkin? Nah, sebenarnya Allah itu telah mendatangkan, membawa kebenaran kepada mereka. Wa innahum lakadzibun. Nah, dan sesungguhnya mereka betul-betul mendustakannya. Lakadzibun. Laknya itu bukan lak takkit lawan. Artinya benar-benar, betul-betul, sungguh-sungguh mereka itu mendustakan. Jadi gimana sih kok bisa tertipu? Oh, ternyata karena mendustakan, tidak mau beriman gitu. Nah, yang termasuk mereka tuduhkan orang-orang kafir adalah orang musyrik. Itu menuduh, membuat isu, membuat fitnah apa? Maka Allah min walad. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Ini bantahan Allah. Wa makana ma'hu, dan Allah sama sekali tidak memiliki Tuhan yang lain. Tidak ada kemusyrikan, tidak ada yang menyerupai Allah. Di makana min ilah, sama sekali tidak ada ilah-ilah yang lain, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Itu. Nah, tapi katanya idza kullu ilahin bima khalaq. Coba, jika betul masing-masing Tuhan itu nanti akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian Tuhan itu akan mengalahkan sebagian Tuhan yang lain. Yang saya dikatakan malah ba'duhum ala ba'd. Tuhan-Tuhan yang disebutkan dari Allah tadi itu nanti dituntut untuk membawa apa yang dipersekutukannya, dan satu dengan yang lain itu saling mengalahkan. Ya, ra'ala ba'duhum ala ba'd. Ya subhanallah, maksudnya Allah, sama sekali Allah tidak seperti itu. Amma yasifun, ya apa yang mereka sifatkan, apa yang mereka tuduhkan. Jadi mereka tuduh, mereka berfitnah bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu punya Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, sama sekali tidak ada begitu. Adalah Tuhan-Tuhan itu semuanya dituntut ya untuk membawa, kalau bukan Tuhan yang lain, membawa ciptakannya, dan itu satu dengan yang lain saling mengalahkan. Nah, sama sekali itu tidak ada betulnya. Alimil ghaibim
wasyahadah. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak. Fata'ala amma yusrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka yusrikun, yang mereka sekutukan. Artinya nggak nalar sama sekali tidak ada yang bisa dipersekutukan dengan Allah. Jadi memang penyakit yang betul-betul kronis. Kalau sejak periode Mekah itu kesyirikan kemusyrikan. Tapi kalau sejak kita periode Madinah itu kemunafikan. Dua ini yang terus-menerus luar biasa bahayanya. Kemusyrikan dan kemunafikan. Ini yang menjadikan hidup di dunia rusak semua berantakan. Yang menjadi tidak tentram, menjadi tidak akur. Itu karena kemusyrikan dan kemunafikan. Makanya kenapa orang-orang Mesir, orang munafik itu pahalanya terhapus. Yang menghapus ya diri sendiri yang melakukan kemusyrikan dan kemunafikan. Orang lain tidak pernah bisa menghapus pahalanya kecuali diri sendiri. Cara menghapusnya karena melakukan kemusyrikan atau melakukan kemunafikan. Oke, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin. Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. Wa in 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Wa inna ala an nuriyaka na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut. Hatta idza Qala rabbi irji'un.
itu endingnya, akhirnya itu ya penyesalan yang luar biasa. Itu yang pada ayat 99 dan 100 itu penyesalan yang luar biasa. Coba kita perhatikan dulu. Qurrabi imaduriyatni ma'yu'adu. Katakanlah ya Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh dan memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, Nabi dan para sahabat. Itu mohon Allah, ya Allah, jika memang mau membinasakan orang yang musyrik itu, ya Allah, binasakanlah mereka, tapi pas kami tidak ada di tengah-tengah mereka, dia tidak ikut kena azab. Dan sesungguhnya Allah benar-benar apa yang Allah ancamkan kepada mereka. Artinya apa? Ya Allah Maha mengetahui, Allah yang Maha apa itu menentukan. Nanti tentu Allah dengan kuasanya. Maka diceritakan ifadilati yang asalus sayyi'ah, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Lalu a'lamu bima yasifun, Allah lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Jadi yang mereka tuduhkan bahwa Allah punya anak, bahwa Allah itu punya sekutu-sekutu, ya, itu semuanya tidak betul. Ya yang itu dosa yang luar biasa besar. Ya kalau meninggal masih dalam keadaan musyrik, ya nggak bisa diampuni, sudah dosanya. Padahal yang namanya kemusyrikan itu kadang-kadang halus sekali. Iya. Kadang-kadang tidak, kalau nggak betul-betul paham Quran, seakan-akan itu bukan kemusyrikan. Nah, orang-orang yang betul-betul tekun memahami Quran itu yang secara jelas bisa membedakan. Maka kenapa Al-Quran dikatakan sebagai furqan, pembeda? Yang orang-orang yang tidak paham Quran kelihatannya nggak beda, tapi bagi orang yang Quran itu beda sangat jelas. Nah, Quran sebagai pembeda dan Quran sebagai burhan, penjelas, ya supaya jelas bedanya. Dan katakanlah ini berkata Allah, ya Tuhanku, atau berlindung kepada Engkau dari bisikan setan. Itu semua itu bisikan setan itu. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, itu bisikan setan. Maka berlindunglah kepada Allah dari bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Allah dari kedatangan mereka padaku. Wah, itu tak betul-betul nanti kalau setan itu betul-betul menggelincirkan, betul-betul menggoda. Setan itu pintar, katakan apa? Itu kalau minta pertolongan ke makhluk Allah, kepada benda-benda, termasuk ke kuburan-kuburan, itu katakan itu bukan musyrik, apa? Itu supaya menjadi perantara gitu. Kok pakai nakolara itu? Ya. Nah, itu semuanya jadi apa? Kata idaja dulu mau yang demikian itu sampai mereka itu datang waktu ajal. Terus-menerus dalam kemusyrikan sampai ajal datang. Ketika ajalmu datang, katakan Rabbil ji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia.
Ini penyesalan di alam kubur. Ini penyesalan di akhirat. Nangis-nangis pada Allah. Ya, Rabbil ji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Mungkin kalau model sini kembalikan aku ke dunia nanti kami akan betul-betul memahami Quran. Terus pokoknya jujur-jujur nggak apa-apa gitu. Agak sakit-sakit sedikit malu lah gitu. Itu merayu Allah gitu. Supaya dikembalikan ke dunia. Terus jawabnya apa? Setelah kita pun masih perlu katakan la'ali amal sholihan di masa waktu. Nanti kalau kami bisa kembali ke dunia lagi, waktu kami akan beramal soleh yang dulu semuanya kami tinggalkan akan kami lakukan semua. Udahlah pokoknya yang penting bisa kembali lagi ke dunia. Akan beramal sebaik-baiknya. Tapi betul-betul ditentang oleh Allah. Kalau sekali-kali tidak akan pernah dapat, sudah tidak akan pernah bisa kembali ke dunia. Ya, inna kalimatun wa qailuha. Sesungguhnya omongan semacam itu, ucapan itu hanya di mulut saja. Itu hanya untuk lip service. Itu cuma kepura-puraan. Benar tak? Babin paro ini barjahum ila yaumi yub'atsun. Nah, sebetulnya itu ada takdir, ada dinding antara keadaan mereka dengan yang sebelumnya. Lah mereka sudah di alam akhirat, sudah dikubur, sudah ada di yaumil ba'ats, ingin kembali ke dunia, ya tidak mungkin. Apa Anda misalnya merasa lahir di dunia ini kurang lengkap, ya Allah kembalikan kami ke pabriknya, ke rahim ibu lagi. Itu kalau produk manusia buat motor kurang bagus bisa ditarik kembali ke pabriknya. Enggak bisa model ini tampaknya produk yang belum lengkap nih, kembalikan lagi ke pabriknya, kembali ke rahim ibunya. Enggak bisa. Jadi manusia kebanyakan ketika di dunia itu tidak mau membersihkan keimanan, tidak mau mengesahkan Allah. Dengan 1001 alasan. Tapi ketika sudah meninggal baru menyesal, meminta kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia. Nah, nanti di dunia akan berbuat baik, akan beramal soleh, akan memahami Al-Quran, akan secara tekun, akan mengamalkannya. Udah pokoknya asal bisa kembali lagi ke dunia, semuanya akan untuk beramal. Oleh Allah betul-betul ditolak, kalah. Sekali-kali tidak pernah bisa. Nah, kalau model sini ya, lu dulu sudah dikasih kesempatan di dunia sampai 60 tahun, 65 tahun, bahkan sampai 70 tahun, nggak digunakan waktunya untuk memahami Al-Quran, nggak digunakan untuk bersama-sama di masjid, tidak mau bersama-sama di tempat-tempat pengajian. Apa kurang lama ngasih waktu gitu. Loh, ketika sudah di akhirat kok ingin kembali ke dunia. Coba ini sebetulnya inti dari dialog panjang. Itu pada ayat 99 dan 100. Kalau bisa dua ayat ini bisa dianu gitu. Kalau nggak ingat isinya itu,
bahwa nanti akan melalui penyesalan terus sampai penyelesaiannya ingin kembali ke dunia, ingin berbuat baik, ingin beramal soleh. Pokoknya kapok tidak akan meninggalkan perbuatan baik seperti yang ditinggalkan dulu. Nanti janji-janji, tapi oleh Allah ditolak mentah-mentah, kalah sekali tidak bisa. Loh, kamu sekarang sudah di alam akhir, kok ingin kembali ke dunia? Itu ada dindingnya, ada gap waktu yang lama, nggak bisa gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Ngeri sekali kok termasuk yang ini. Maka kadang-kadang saya betul-betul mesake kalau ada teman kita, saudara kita, semula sudah mulai paham Al-Quran, dikit-dikit kemudian terus meninggalkan. Itu nanti gimana dengan ayat 99 status ini? Hanya masalah-masalah dunia sampai meninggalkan tuntunan agama, meninggalkan kebersamaan. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena dikerjai oleh setan. Yang paling banyak yang dikerjai oleh setan, digelincirkan oleh setan. Padahal setan itu minal jinnati. Terus urung yuk, kowe yo perlu ngaji yang masjid bareng iki yo ngopo? Kok kaya peminter rekor penganut dadi ngaji bareng. Terus kan blor itu. Nek mau ngaji. Lha nek dhewe kene masjid ngopo kok dadak ke masjid kelurahan? Oh iya. Lalu maksudnya dengan itu masjid bersih apa? Jadi serba satu cara. Nah, kalau ada begitu-begitu, coba tolong dibacakan pada mereka firman Allah surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Udah dua ayat itu aja lah gitu. Gak usah yang lain-lain dulu, dua ayat itu dulu. Nanti gimana gitu. Yang jauh panjang tadi nggak usah di sampai ketemu lama nanti. Dua ayat itu aja. Ayat 99 dan ayat 100. Nah, coba nanti. Kalau ada yang dulu pada itu mengambil Quran atau sama sekali sudah nggak mau, pokoknya apa yang di Quran itu. Terus belum tentu di Quran. Itu nanti gimana besok di akhirat? Betul-betul menyesal ketika ajal datang, menyesal luar biasa ketika di alam kubur, apalagi besok ketika yaumil kiamat. Untuk digiling semua ke neraka, sampai mereka menyesal terus menerus. Padahal sebetulnya ini tinggal sebentar loh di dunia ini. Coba kalau perjalanan dari lahir udah ada yang sampai umur 60 tahun, 63 tahun, kok berhenti memahami Quran. Loh, padahal ini saat-saat yang paling menentukan. Saat yang paling menentukan itu di ujung ini, jelang akhir ini, yang betul-betul menentukan. Makanya kalau bisa jangan terpengaruh oleh apapun. Cara yang paling efektif itu tidak pernah meninggalkan kebersamaan. Karena dengarkan sabda Rasulullah, hadis yang intinya, yang namanya serigala itu tidak menerkam kambing yang dalam satu rombongan. Yang diterkam itu yang terpisah. Jadi kalau biasanya meninggalkan kebenaran itu nanti mudah tergelincir. Itu sasaran umum bagi setan. Itu paling mudah disesatkan oleh setan. Nah, demikian Bapak Ibu sudah suruh
Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Oh ternyata tinggal sedikit, besok selesai ini. Ya sampai 118 sudah selesai surat Al-Mu'minun. Jadi di ujung surat ini padat sekali. Ya kami ingatkan untuk nanti malam kajian masih bisa dari musyawarah kemarin. Insya Allah pengajian baru pindah ke tempat yang baru itu tanggal 17 Desember. Jadi masih ada setengah bulan